Episode 31. Suatu malam dilalui Diva dengan gelisah dan tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apakah ia benar-benar bisa sembuh dan menyelamatkan sang buah hati. Di sisi lain, di matanya terus terbayang bagaimana Azil memberikan surat cerai dan meminta tanda tangan Diva. Tenanglah sayang, meskipun kau tidak memiliki ayah kandung di sisimu, Mommy akan selalu menjagamu dan tidak akan membiarkan siapapun yang merebutmu dari Mommy. Ucap Diva memegang perutnya yang masih datar. Tiba-tiba saja Diva merasa begitu ingin makan mangga muda. Padahal ini sudah malam, dan dari mana ia bisa mendapatkan mangga muda saat ini? Sayang, jangan seperti ini. Aduh, mengapa rasanya aku sangat menginginkan mangga muda? Ucap Diva gelisah sambil terus keluar dari kamarnya. Diva mondar-mandir di ruang tengah rumahnya sambil memegang ponsel entah siapa yang bisa ia hubungi sekarang untuk mencarikan mangga muda. Apa aku harus menelpon Sela? Tidak, jangan. Itu akan membuatnya curiga jika aku sudah mengidam. Ucap Diva membatalkan panggilannya. Seketika Diva ingat jika ia bisa meminta bantuan Dimas. Bagaimana jika aku meminta bantuan Dimas? Dia pasti akan mau. Ucap Diva bersemangat sambil menghubungi Dimas. Halo Diva, ada apa? Dimas, Apa? Ayo katakan. Jangan sungkan. Begini, bisakah kau ke rumahku? Apakah kau pun sudah tidak sabar bertemu denganku? Bukankah besok aku akan menjemputmu sayang? Hei, apa yang kau katakan, dasar nakal? Iya, kau tahu besok dan seterusnya kita akan terus bersama, Pak Dokter. Tapi bisakah kau malam ini ke rumahku dan bawakan aku mangga muda? Tolonglah, hanya beberapa buah saja, aku sangat menginginkannya. Ucap Diva dengan nada manjanya. Baiklah. Aku akan ke sana sekarang. Tunggu beberapa menit lagi, karena aku sudah memasukkan beberapa barang ke dalam koper. Oke, aku tunggu. Ucap Diva mematikan telepon secara pihak. Benar-benar menggemaskan. Ucap Dimas tertawa kecil. Di sisi lain, Sela, kau sedang apa? Ucap Azil melihat Sela yang sedang memakan mangga matang sambil duduk di tepi kolam renang. Kau bisa melihatnya, lalu buat apa kau bertanya? Bisakah kau sedikit bicara baik kepadaku? Aku ini kakakmu. Sudahlah, katakan saja kenapa dan ada apa kau kemari. Ucap Sela tanpa menoleh ke arah Azil. Ini mansionku. Kenapa harus aku yang memberitahumu jika aku ingin kemanapun di mansion ini? Ucap Azil kesal melihat Sela yang terus makan mangga matang dengan lahap. Ya, aku bertanya seperti itu karena biasanya kau hanya bersama Luna setiap hari. Luna ada di atas, dia sedang mandi. Aku tidak bertanya tentang dia dan sedang apa dia. Ucap Sela berdiri dan ingin pergi meninggalkan Azil. Tunggu Sela. Ucap Azil yang berhasil membuat Sela berhenti melangkah. Ada apa? Ucap Sela menaikkan satu alisnya. Aku ingin tahu, apa kau punya mangga muda? Mangga muda? Tidak, aku tidak punya. Aku hanya membeli mangga matang. Ucap Sela yang belum menyadari jika ada keanehan dari Azil. Padahal aku sangat ingin makan mangga muda. Ucap Azil menelan ludahnya. Ada apa denganmu? Apa kau sedang mengidam? Ucap Sela menatap Azil lekat. Hei, apa kau gila? Aku ini laki-laki. Mana mungkin aku bisa mengidam? Kau pikir aku ini hamil? Makanya jadi orang pintar dikit. Jangan terus bodoh seperti keledai. Dengarkan aku. Di saat seorang istri sedang hamil, maka suaminya akan turut mengidam. Apa yang ingin istrinya makan, itulah yang suaminya juga rasakan. Ucap Sela menjelaskan sambil mengacungkan pisau di wajah Azil. Tunggu, maksudmu jika istri hamil maka suami akan ikut ngidam? Sementara itu Luna mengintip pembicaraan mereka. Gawat, jika Azil terlalu lama berbicara soal ngidam kepada Sela,
Otomatis dia akan curiga jika Diva sedang hamil. Ucap Luna bergegas berjalan menuju kolam renang. Belum sempat Sheila menjawab pertanyaan Azel, Luna lebih dulu menyalanya. Azel, rupanya kau di sini. Aku mencarimu dari tadi. Ucap Luna mengalihkan pembicaraan antara Sheila dan Azel. Luna, apa kau sudah selesai mandi? Ucap Azel melupakan pembicaraannya dengan Sheila. Tentu saja sudah. Bagaimana? Apa kita jadi ke taman hiburan malam ini? Lagu Sheila berjalan meninggalkan Luna dan Azel. Sheila, tunggu. Sheila pun kembali memberhentikan langkahnya tanpa membalikkan badan. Apa? Kami ingin jalan-jalan ke taman hiburan malam ini. Apa kamu ikut? Tidak. Sudahlah, kita pergi berdua saja. Sekalian aku ingin mencari mangga muda. Tak kenapa aku sangat menginginkannya, sehingga lidahku menjadi tidak tenang. Ucap Azel berjalan merangkul bahu Luna. Kalau begitu nanti kita cari dia saat sudah pulang dari taman hiburan. Ucap Luna berusaha agar Azel tidak memikirkan perkataannya. Baiklah, kalau begitu ayo. Ucap Azel menarik tangan Luna. Sepertinya Diva benar-benar hamil. Tidak, Azel tidak boleh mengetahuinya. Ucap Luna sambil mengikuti Azel. Di sisi lain, setelah 30 menit Dimas pun akhirnya tiba di rumah Diva. Dimas memarkirkan mobilnya di depan rumah Diva dan bergegas masuk ke dalam rumah. Suara ketukan di luar pintu rumah Diva. Hah, sepertinya itu Dimas. Ucap Diva berjalan membuka pintu. Dimas, di mana manggaku? Tanya Diva sambil membuka pintu. Aku belum menemukannya, karena aku ingin kita pergi mencarinya bersama-sama, agar kau juga tidak terlalu sumpek berada di rumah terus. Kau ini, baiklah kalau begitu, tetapi kita akan mencarinya di mana? Sudahlah, ayo cepat ganti bajumu. Hei, ya sudah, tunggu sebentar. Semakin lucu saja, ucap Dima pelan. Dimas pun menunggu Diva untuk mengganti bajunya. Beberapa menit kemudian, Diva pun selesai. Aku sudah siap, ucap Diva menghampiri Dimas yang dari tadi menunggunya di depan rumah sambil bermain ponsel. Dimas mengalihkan pandangannya dari layar ponsel menatap Diva. Hei, ayo cepat, ucap Diva mengibas-ibaskan tangannya ke wajah Dimas. Ayo, ucap Dimas salting. Dimas pun menyalakan mesin mobilnya dan mengemudi mobil dengan sedikit lambat. Ada apa denganmu? Jika kau mengemudi seperti ini, lebih baik kita jalan kaki saja. Diva, apa kau lupa? Ucap Dimas menatap perut Diva. Diva melihat arah pandangan Dimas. Kau sangat hati-hati, terima kasih, ucap Diva tersenyum manis. Sungguh Diva merasakan perhatian seorang suami saat dia bersama Dimas. Bagi Diva, Dimas sekarang lebih dari seorang sahabat baginya. Dimas bagaikan malaikat yang selalu ada untuk menolongnya. Akan tetapi Diva tidak pernah mengetahui bagaimana perasaan Dimas kepada dirinya. Dimas? Ya, ada apa? Tanya Dimas sambil fokus menyetir. Kau akan membawaku kemana? Aku akan membawamu, mencari mangga muda yang kau inginkan. Apa kau tahu akan mencari di mana? Tentu saja di pasar, ucap Dimas cengengesan. Aduh, kau ini kenapa sangat bodoh? Di pasar hanya menjual mangga matang, tidak ada mangga muda. Benarkah? Maaf, aku tidak tahu. Lalu di mana kita mendapatkannya? Aku tahu di mana akan mendapatkan mangga muda yang sangat lezat, ucap Diva seperti orang kelaparan. Benarkah? Tunjukkan arahnya. Oke, jerit Diva begitu bersemangat. Hai, wanita hamil memang memiliki berbagai mood, batin Diva. Tidak lama kemudian mereka pun tiba di sebuah rumah. Sepertinya aku mengingat rumah ini, ucap Dimas melihat rumah pagar kayu. Tentu saja kau mengingatnya, karena itu rumah Tania, ucap Diva turun dari mobil. Astaga,
Benar sekali, ini adalah rumah Tania. Sudahlah, cepat ikut aku, ucap Diva berjalan ke arah rumah di samping rumah Tania. Ini rumah siapa? Tanya Dimas menunjuk rumah yang akan didatangi oleh Diva. Ini rumah Bik Mariam. Siapa malam-malam seperti ini datang bertemu? Gumam Bik Mariam di dalam rumahnya. Tak lama kemudian Bik Mariam pun membuka pintu rumahnya. Non Diva? Bik Mariam, maaf aku mengganggu malam-malam seperti ini. Tidak sama sekali, Non. Ayo silakan masuk. Tidak, Bi, terima kasih. Aku kemari hanya untuk membeli mangga mudamu. Mangga muda? Non datang ke rumah Bibi malam-malam hanya karena mangga muda? Apakah Non Diva sedang hamil? Bi, apakah boleh? Ucap Diva mengalihkan pembicaraan. Tentu saja boleh, Non. Tapi siapa yang ingin memanjatnya? Diva menoleh ke arah Dimas. Seketika Dimas mengalihkan pandangannya ke arah lain. Oh, ayolah, aku mohon, ucap Diva menarik tangan Dimas. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak bisa memanjat. Non Diva, suami Non Diva begitu tampannya, ucap Bik Mariam. Seketika Dimas dan Diva menoleh ke arah Bik Mariam. Ada apa? Apa Bibi salah ngomong? Ucap Bik Mariam menutup mulutnya. Tidak, Bi, tidak salah. Aku akan segera memanjatnya, ucap Dimas tiba-tiba bersemangat. Sementara Diva menjadi salah tingkah. Non, suami Non Diva sangat lucu, ucap Bik Mariam kembali menggoda Diva. Bi, dia bukan, ucap Diva terpotong karena Dimas memanggilnya. Diva? Iya? Ucap Diva menoleh ke arah Dimas yang sudah tiba di bawah pohon mangga. Ayo Bi, kita ke sana, ucap Diva memegang tangan Bik Mariam. Iya, Non, ucap Bik Mariam mengikuti Diva. Apalagi? Apa kau tidak bisa memanjat? Kiki Diva melihat tingkah Dimas yang cukup mengemaskan. Tidak, maksudku, siapa bilang aku tidak bisa memanjat? Ucap Dimas berusaha keras memanjat pohon mangga tersebut. Meskipun malam hari, tetapi di situ sangat terang, karena Bik Mariam menaruh lampu di sana. Beberapa saat kemudian Dimas pun berhasil memetik beberapa mangga muda untuk Diva. Meskipun dengan susah payah, tetapi ia berhasil. Punggungku sakit sekali, ucap Dimas turun dari pohon mangga yang tidak terlalu tinggi itu. Apa kau baik-baik saja? Ucap Diva menyemaskan Dimas. Iya, ini untukmu. Dimas memberikan mangga tersebut kepada Diva. Wah, terima kasih banyak, ucap Diva begitu senang saat melihat mangga muda itu. Sementara itu Bik Mariam hanya melihat tingkah Diva dan Dimas sambil tersenyum. Ya sudah, Bi, berapa aku harus membayarnya? Non, bawa saja berapapun buah mangga yang Non inginkan. Bibi sama sekali tidak membutuhkan uang. Terima kasih, Bi, ucap Diva memeluk Bik Mariam. Sama-sama, Non, ucap Bik Mariam membalas pelukan Diva. Bi, setelahnya aku harap aku masih bisa bertemu dengan Bik Mariam lagi, ucap Diva meneteskan air matanya di pelukan Bik Mariam. Non, apa yang Non katakan? Kita tentu akan bertemu lagi, ucap Bik Mariam merasa ada yang aneh dengan omongan Diva. Diva terdiam. Ia tidak sanggup untuk mengatakan jika ia akan pergi jauh meninggalkan kota itu. Baiklah kalau begitu, aku dan Dimas permisi dulu ya, ucap Diva melepaskan pelukannya. Baiklah, Non, lain kali datanglah ke sini lebih sering, ucap Bik Mariam melambaikan tangannya kepada Diva. Diva tidak menjawab perkataan Bik Mariam. Ia hanya tersenyum dan masuk ke dalam mobil. Sudahlah, hapus air matamu, jangan terus bersedih, ucap Dimas menghapus air mata Diva. Baiklah, kita pulang sekarang. Pulang? Bagaimana jika kita ke taman hiburan dulu? Ucap Dimas tersenyum ke arah Diva. Untuk apa? Tidak, jalan ini tidak jauh dari taman hiburan.
Aku hanya ingin bermain di sana. Sudah lama sekali tidak pergi ke sana. Apa kau mau menemaniku? Benar sekali. Jika jalan rumah Tania dan Bi Mariam adalah jalan yang dilewati semua orang untuk pergi ke taman hiburan. Dan sebenarnya Dimas ingin membawa Diva ke sana, agar suasana hati Diva tidak terus terpuruk. Baiklah kalau begitu, ucap Diva menuruti keinginan Dimas. Mereka pun melajukan mobil menuju taman hiburan. Sementara itu di sisi lain, wah, sangat indah, ucap Luna turun dari mobil Azal. Apa kau suka? Tanya Azal kepada Luna. Tentu saja. Apa kau ingat dulu kita sering kesini? Tentu saja, aku mengingatnya, ucap Luna memeluk tangan Azal. Azal berhenti tepat di depan tempat bermain capit boneka. Seakan bayangan saat Diva dan Sheila bermain sampai menghabiskan banyak uang untuk mengambil boneka. Phil, kenapa kau berhenti? Ucap Luna menatap Azal. Maaf, kau mau main apa? Aku tidak ingin main apapun sekarang. Kita jalan-jalan saja dulu melihat suasana indah ini. Tunggu, ucap Azal memberhentikan langkahnya. Ada apa? Aku ingin naik biang lala. Ucap Azal melihat permainan yang berbentuk kincir angin raksasa yang kerap disebut biang lala. Luna kaget dengan apa yang dikatakan Azal, karena sebelumnya Azal sangat membenci permainan itu. Apa? Apa kau serius? Ucap Luna memelototinya matanya. Tentu saja. Di sisi lain, kita sampai. Ucap Dimas turun dari mobilnya dan membukakan pintu untuk Diva. Terima kasih. Ucap Diva menuruni mobil Dimas dengan pelan sambil memegang bahu Dimas. Yang namanya bumil tentu harus berhati-hati. Apalagi masih baru. Benar kan guys? Diva dan Dimas pun berjalan memasuki aula taman hiburan. Yang satu itu sedang sangat ramai. Pegang tanganku, ucap Dimas mengulurkan tangannya kepada Diva. Kenapa? Apa aku anak-anak harus berjalan dengan berpegangan tangan? Bukan begitu. Lihatlah, banyak sekali orang yang berlalu lalang. Bagaimana jika kau tersenggol? Ucap Dimas begitu menunjukkan sikap perhatiannya kepada Diva. Baiklah, maafkan aku. Ucap Diva menggenggam erat tangan Dimas. Kau ingin bermain sesuatu? Biang lala. Baiklah, tetap ingat, jangan terlalu antusias. Ucap Dimas mencolek hidung Diva. Baiklah bos, ucap Diva tersenyum bahagia. Dimas membawa Diva ke tempat permainan biang lala. Apa kau siap? Tentu saja. Mereka pun menaiki biang lala tanpa mereka sadari. Azal juga menaiki biang lala yang sama dengan mereka. Phil, aku ingin bertanya, ucap Luna sambil duduk dan melihat pemandangan dari atas biang lala. Apa? To be continue.